ada dua hal yang ada di dalam kerangka berpikir saya kaitan dengan peristiwa politik tersebut. Yang pertama, karena kita adalah saya akan cara pandang republikanisme di dalam melihat jalannya politik kita. Pendekatan republikanisme, pendekatan selalu merujuk pada apa yang oleh pendiri negara bangsa kita ini sudah ditetapkan. Itu sebagai pendekatan saya yang pertama. Kemudian pendekatan saya yang kedua adalah melihat sejarah-sejarah matinya demokrasi dan negara. Nah, kalau kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi ini, sepertinya kita akan menuju titik yang bisa membuat republik yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa ini akan mengalami satu kemunduran yang tidak lagi orientasi pada publik. Kalau dalam bahasa Gusmus itu sampaikan, sekarang ini kita berada di dalam situasi republik rasa kerajaan. Nah, itu satu peringatan yang sangat reflektif dan harus kita sadari bersama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan republik ini, kalau kita merujuk ke undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan pasti ingat, cara merujukannya itu menurut saya sangat menjijikan. Masa IKN mau digandakan selama 90 tahun pada pemuda? Ini cara pandang yang sudah keluar jauh dari konstitusi kita, yang sangat keluar jauh dari pendirian negara. Ibu kota negara mau digandakan. Nah, hari ini saya melihat upaya untuk mempertahankan itu tetap ada, dan itu dilakukan sampai dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga kita mengalami pemilu yang saya melihat tolaknya ada di sana. Karena itu intervensi asing akan sangat luar biasa kalau sampai IKN 190 tahun dikuasai oleh asing, investor menguasai. Kan itu ibu kota negara yang ada rahasia negara dan macam-macam. Jadi upaya untuk itu diraih, maka demokrasi harus dimatikan. Dan pelajaran dari Haiti, Venezuela dan banyak negara cara efektif di dalam mematikan demokrasi dan mengintervensi hukum. Aman-aman adalah salah satunya. Bagaimana intervensi pada hukum ini keputusan kemudian berpihak kepada penguasa. Di Haiti itu juga dilakukan, di Venezuela itu juga dilakukan oleh bagaimana mahkamah di sana itu dikuasai oleh kelompok dia dan keluarga dia, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh Chavez meskipun melanggar konstitusi disahkan oleh mahkamah. Nah, hari ini kita mengalami itu. Coba Bapak Ibu ingat, misalkan ada penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin kawan-kawan tadi sudah sampaikan itu semuanya. Partai politik atau ketua-ketua partai politik saat ini mendukung salah satu yang hasil ketuanya terjadi, itu hampir semuanya takuti persoalan korupsi. Di sana kita sudah mendukung tidak dilakukan. Ambil ketika itu artinya bahwa dipakai sebagai untuk keadilan, tapi dipakai untuk sebagai alat menunjukkan kekuatan politik. Ini satu hal yang menurut saya menjadi persoalannya. Nyatanya seperti apa-apa, tapi ketika kita biarkan, maka gelembung ini akan semakin membesar dan
kita sendiri juga akan bisa menjadi korban. Ditakut-takuti menggunakan hukum, tapi kemudian ketika kita sudah berpihak ke sana itu tidak akan dilanjutkan. Nah, ini persoalan yang pertama. Kemudian juga ada intervensi politik di MK yang itu sudah kelihatan. Orang mau bicara apapun ketika melakukan pembelaan bahwa itu tidak ada pelanggaran etik, tetapi secara politik, secara hukum jelas bahwa keputusan yang meloloskan salah satu calon wakil presiden yang adalah intervensi hukum. Dan yang sudah bagaimana operasi yang dilakukan oleh istana, bagaimana operasi yang dilakukan oleh kekuasaan agar MK meloloskan itu. Ini adalah persoalan hukum yang kemudian oleh Mahkamah MK itu dianggap melanggar konstitusi. Jadi dari dua cara pandang ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa pemilu kita sekarang ini adalah ancaman dan persoalan hukum yang sangat luar biasa, berada di dalam satu situasi di mana etika dan moral itu kemudian ditinggal. Padahal sekali lagi, kalau kita merujuk pada apa yang sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita, etika publik itulah yang harus ditegakkan ketika kita berbicara republik. Ini etika publik, ini etika keluarga yang ditegakkan. Keinginan keluarga yang kemudian diperjuangkan. Akhirnya ketika kita kemudian menggugat itu sebagai warga negara, sebagai publik dari negara, ini adalah sah. Karena di sana yang digunakan sebagai rujukan bukan lagi kepentingan publik yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam undang-undang, tetapi satu keputusan yang berpihak kepada satu orang saja. Dan yang mengambil keputusan itu adalah pamannya yang memiliki saudara. Ini persoalan serius di dalam kerangka berpikir republik yang saya paham. Ini satu hal yang ke depan kalau kita biarkan, saya kira ini menjadi contoh buruk bagi penyelenggara negara kita. Kalau kita biarkan, ini akan menjadi satu pembelajaran yang tidak baik bagi generasi yang mendatang, dan praktek-praktek semacam ini bisa jadi akan diulangi ketika kemudian tidak ada koreksi sama sekali.